Halo TBJ Family, mari kita saksikan video berikut ini. Al-Quran itu adalah kesempurnaan. Makanya Nabi Muhammad itu nabi terakhir setelah Nabi Isa. Ya, ini terserah kamu lah ya. Ini pengetahuan saya nih. Jadi Allah dulu, Allah nih kan di kalian kan ada juga Allah penyebutannya kan. Sebenarnya sama, tapi bagi kalian mungkin berbeda, nggak tahu lah itu ya. Sebenarnya sama. Yang dari Nabi Adam tuh ya Allah satu sebenarnya, Tuhan tuh satu. Jadi nih ya, dalam keyakinan saya, setelah Nabi Isa, Allah mengutus Nabi Muhammad, Nabi terakhir, yaitu Nabi ke-25. Ya, setelah Nabi Isa muncullah Nabi, makanya di Al-Quran semuanya ada, dari Nabi Adam semua, Yunus, semua Nabi ada menceritakan di Al-Quran ini, karena memang Nabi Muhammad lah yang terakhir, gitu loh. Nah itu dibilang kesempurnaan, menyempurnakan dari Taurat, Zabur, Injil disempurnakan menjadi lebih baik lagi. Agama tadi Al-Quran, lewat Al-Quran, begitu Agatha dalam keyakinan saya. Kenapa di Injil nggak ada Muhammad, di Zabur di orang lain kitab suci lain yang ada Muhammad? Nah, karena Muhammad terakhir. Yang diutus Allah tuh terakhir Nabi Muhammad untuk menyempurnakan. Timbullah Al-Qur'an supaya agama itu lebih sempurna gitu. Begitu dalam keyakinan saya gitu, Agatha. Kan katanya Ibu mengimani nabi-nabi sebelumnya. Di dalam Quran Ibu ada Nabi Yohanes. Kalau Yohanes mungkin Allah bahkan nggak kenal siapa Nabi Yohanes. Di dalam Quran Ibu, Allah mengenal Nabi Daniel. Ini nabi-nabi besar loh, nabi-nabi besar orang Israel loh. Nggak kenal. Allah aja nggak tahu. Kalau itu saya kok. Jadi gini loh, Agatha, ya terserah kamu yang mau milih saya bagaimana, ilmu saya bagaimana. Intinya seperti itu. Yang saya tahu seperti itu. Jadi gitu aja deh. Siap. Saya menghargai itu. Tetapi tolong difikirkan. Makanya dari tadi, mungkin kalau Ibu tadi menyaksikan perbincangan saya dengan Pak Rudi, nah saya sering ikutin, saya sering mendengarkan perbincangan kamu dengan siapa-siapa, itu saya sering ikutin. Cuma ya itu tadi saya saya jujur ya, yang seperti saya bilang sama kamu ya kan, kenapa saya lebih yakin, lebih mantap setelah mendengar penjelasan berdebat-debat, karena memang dimaksud dia, apalagi ya maaf ya, bukan yang apalagi saya melihat para mu'alaf, alasan dia kenapa masuk Islam itu tadi, lebih saya merasa yakin dengan agama saya, nggak ada ragu sedikit pun. Saya nggak bisa menerima dengan cara ketuhanan kalian. Ini delas. Terakhir kali saya mempertanyakan ini, kalau Ibu juga mau jawab boleh, enggak juga nggak apa-apa. Pertanyaan saya gini, apakah Musa pernah mengaku dirinya Islam? Sebelum gini loh, kalau di semua nabi nggak ada mengaku dirinya Islam. Okay. Di Al-Quran lah timbul Islam, kata Islam tuh di Al-Quran, karena gini loh. Islam itu nggak apa-apa, itu singkat aja. Apakah Isa atau Yesus pernah mengaku dirinya juga Islam? Tidak mengaku, tapi dia pengikut Allah. Islam itu pengikut Allah. Oke. Aduh, ini mereka gini pengikut Allah. Memang nggak mengatakan dirinya Isa, tapi dia pengikut Allah. Ini Bu, Agatha juga namanya banyak, tetapi Agatha suci itu bukan saya. Allahnya Isa, Allahnya Musa, itu bukan Allah SWT. Nah, itu satu hal yang Ibu harus tahu. Kenapa? Karena Agatha juga namanya banyak, tapi apakah Agatha yang di luar sana adalah saya? Belum tentu. Allah yang dikenal Isa atau Yesus, Allah yang dikenal Musa, itu bukan Allah SWT. Kenapa? Karena satu hal, semua nabi yang diutus oleh Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub itu menceritakan tentang Yesus. Tidak pernah menceritakan tentang Muhammad. Dan Muhammad tidak pernah dapat konfirmasi dari nabi-nabi lain. Jadi kalau dikatakan, ini kan klaim Ibu mengatakan bahwa Muhammad itu adalah penyempurna nabi-nabi sebelumnya. Sementara saya harus bawa Mazmur Daud. Dalam Mazmur Daud 147 ayat 19 sampai 20 dikatakan apa? Hukum dan ketetapan-ketetapan Tuhan itu hanya diberikan kepada bangsa Israel. Dia tidak memberikan bangsa kepada segala bangsa. Dan hukumnya ini tidak mereka kenal. Kenapa saya bawa ini, Bu?
kita tahu orang Islam yang dibawa, agama yang dibawa oleh Muhammad dengan kepercayaan kepada Allah, ini tidak tahu bagaimana hukumnya memberikan kurban persembahan. Padahal poin utama dari peribadatan itu adalah kurban. Itu satu. Yang kedua, Nabi Muhammad dengan Qurannya juga tidak tahu hukum menyunatkan anak laki-laki itu seperti apa, juga tidak ada di Quran. Tidak ada. Saya tidak menemukan itu. Maka benarlah Mazmur 147 ayat 19 sampai 20 bahwa hukum-hukum ini, ketetapan-ketetapan ini, bangsa lain itu tidak kenal. Sampai ke Arab pun tidak kenal. Kecuali itu ditemukan hanya dari bangsa Israel dan pengikut-pengikutnya. Kira-kira Allah tahu ketetapan menyunat anak itu seperti apa? Tahu? Kalau di Al-Quran itu dia tidak sedetail ini loh. Contohnya kayak wajib sunat gitu ya. Itu nggak sampai cara ininya itu dijelaskan, itu kan dari hadis Muhammad yang memperlebih sejelas-jelas, itu lebih jelas lagi gitu. Kalau Al-Quran itu nggak, isi Al-Quran tuh perintah Allah tuh nggak sampai sedetail sekecil hal itu dijelaskan gitu, Agatha. Yang paling fundamental dari yang kalian imani itu kan Quran kan? Iya, Quran. Intinya gini loh, Al-Quran ya. Isi Al-Quran itu mengarahkan kami jalan ke surga. Bagaimana supaya kita selamat di akhirat? Ya isi Al-Quran itu ya sholat, puasa, berbuat kebaikan, jauhin perbuatan zolim, dosa-dosa itu jauhin. Itu kuncinya. Loh. Buat kebaikan, kita berbuat. Ketetapan hukum-hukumnya sholat dijelaskan nggak di Quran? Ya kalau di sholat yang ya enggak, tapi itu kan lewat Nabi Muhammad. Ada juga. Nah gimana? Sementara peribadatan yang paling fundamental itu adalah sholat. Kenapa Quran ini tidak menyajikan hal yang paling penting yang untuk kalian lakukan, yaitu sholat dan sunat? Sholat itu adalah tiang agama. Ya betul. Tidak mungkin ada seorang imam yang mengimami sholat berjamaah tanpa seorang imam itu disunat. Sunat dengan sholat ini keterikatan. Kenapa dua hal yang paling fundamental ini tidak ada di dalam Quran? Ketetapan loh ini, hukum loh ini. Kenapa hukum sunat tidak ada? Kenapa hukum sholat juga tidak ada? Harusnya isi Quran, kalau memang orientasinya adalah menuju kepada sorga, bisa nggak orang berbuat baik tanpa sholat dan sunat? Ini yang paling fundamental. Gini loh Agatha, di Islam ya, amal ibadah yang pertama kali tuh ditanyakan, ditimbang itu sholat. Kalau sholat tidak ada percuma, walaupun dia puasa, walaupun dia sedekah, semua amal ibadah tanpa sholat itu nggak masuk surga. Yang utama tuh sholat. Aduh, ngelek lagi dia. Ngelek lagi nih. Kamu ngelek lagi. Ngelek lagi. Ini udah ada belum? Sudah. Oke. Tadi kan yang paling fundamental itu adalah sholat. Makanya hukum sholat dan ketetapan sholat mana di sini? Ya, kalau di Al-Quran dijelaskan sholat wajib, diperjelaskan di Al-Quran sholat. Ketetapannya itu mana? Karena ini yang paling fundamental. Kenapa tidak ada? Itu Nabi Muhammad yang menjelaskan kita jumlah apa. Daripada dia ngomongin gini ya, daripada surah Yunus ngomongin si Fir'aun yang mati kelep dan dia jadi muslim, mendingan kan menulis sholat di sini. Karena itu adalah yang paling utama. Kenapa nggak itu yang ada di sini? Ya. Itu jadi tanda tanya kan? Makanya kenapa nggak tahu? Kenapa tidak mengerti? Tahukah kakak? Kenapa harus sholat jam 3 sore? Tahukah kakak? Kenapa sholat harus maghrib jam 6? Kenapa harus? Itu dijelaskan. Di hadis dijelas-jelas kenapa subuh, kenapa zuhur, kenapa asar, itu dijelaskan di hadis. Nggak ada. Oke.
Kalau memang dijelaskan di hadis, kenapa harus jam 3? Apa alasannya? Asar itu apa ya? Pokoknya, aduh, saya kok soal-soal kayak gitu saya nggak kan udah saya bilang ya, saya masalah agama ini nggak sangat dalam mendalaminya. Intinya saya hanya Memang nggak ada, Kak. Memang nggak ada. Memang nggak ada di hadis sekalipun nggak ada. Tetapi kenapa orang Kristen sembahyang jam 3 sore? Saya sembahyang karena saya ortodoks. Karena kami mengingat Yesus Kristus itu mati di kayu salib pukul 3. Sudah sholat, sudah sembahyang. Saya tahu jam-jamnya. Kenapa kami harus sembahyang di jam 12? Karena Yesus itu di kayu salib jam 12. Kakak nggak akan tahu ini. Oh, diladenin dulu aja. Ada yang manggil? oke, aman-aman. Oke. Nah itu makanya yang paling fundamental yaitu sholat itu tidak ada di dalam Quran. Sangat disayangkan. Isinya malah nyeritain yang diserupakan. Nyeritain si Zaid dan si Zainab yang diceraikan. Kenapa tidak sholat ini lebih paling fokus ke situ? Karena tadi seperti yang dijelaskan sama Kak Kaisong, kalau sekalipun beramal baik begini-begini, kalau tidak sholat itu tidak. Iya, di Islam, Nah, jadi di Islam itu bukan dia walaupun dia berbuat kebaikan ya, mau sedekah, puasa semua, tapi tanpa sholat nggak akan masuk surga. Nah, kenapa nggak di ini aja? Kenapa sholat itu nggak ada di sini? iya. Soalnya sekarang sana loh. Wajah buram ya, Kak ya. Jadi seperti itu Agatha, di Islam nggak sholat itu yang utama, itu yang pertama kali di apa. Jadi kalau dia walaupun dia baik bagaimanapun tanpa sholat nggak akan masuk surga. Jadi sholat itu yang utama, sholat yang pertama. Tapi kakak nggak tahu kan? Tapi kakak nggak tahu kan? Perintah sholat itu ada atau enggak di Quran? Ya ada dong, saya baca kok di Al-Quran perintah wajib sholat itu yang agama. Sholat di jam 3 ada perintahnya nggak di Quran? Itu nggak ada, cuma di Al-Quran itu dijelaskan bahwasannya sholat adalah tiang agama. Kalau mau selamat di jalan Allah, sholat harus dikerjakan, wajib, hukumnya wajib. Ya seperti yang saya bilang tadi, yang saya bilang tadi di Islam, yang saya bilang tadi di Islam tanpa walaupun dia Islam, walaupun dia berbuat kebaikan, dia sedekah, baik segala macam, tanpa sholat dia tak akan masuk surga. Itu Islam. Iya, makanya kalian sholat jam 3 kalian nggak tahu maknanya. Makanya kalian sholat jam 6 sore pun kalian nggak tahu maknanya. Sholat jam 2 siang pun kalian nggak tahu maknanya. Kenapa? Karena kami orang Kristen, terutama saya ortodoks, saya sudah sembahyang di jam-jam itu untuk mengingat Yesus. Kakak tahu secara sejarah pernah dengar videonya Guru Gembul? Hijrah pertama Nabi Muhammad itu adalah ke Abbasiyah, ke kerajaan Ethiopia, yang orang Etiopianya itu sudah sembahyang Kristen Ortodoks. Nggak tahu? Saya kurang tahu, makanya saya bilang, bisa bilang Agatha, saya ilmu agama saya nggak begitu dalam dan nggak begitu banyak saya ini. Saya apa yang saya intinya, yang penting-pentingnya itu. Yang saya lihat, bagaimana mau masuk surga, ini bla 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 bla. Langsung saya dalam hidup saya praktekkan dalam hidup saya gitu. Itu tadi makanya saya bilang, kakak beriman ini ada 2 miliar tanpa kakak tahu ini ada 2 miliar. Kakak sholat, makanya kakak sholat di jam itu tanpa tahu alasannya kenapa di jam itu kan. Itu yang kakak lakukan itu, kakak sholat tanpa kakak tahu alasannya. Ya, jadi gini loh, sholat itu seperti yang diarah-arahkan dari ustadz-ustadz, ya kan. Bila kita mau mendekatkan diri sama Allah, ingin Allah selalu dekat sama kita, ya kita harus sholat. Sholat itu cara komunikasi kita sama Allah, gitu loh. Ngerti gak sih? Jadi itu saya alami sendiri ya. Bila kita tidak meninggalkan sholat, maka kita akan takut berbuat dosa. Betul. Itu saya di diri saya loh. Di diri saya itu memang saya praktekkan dan saya betul-betul takut berbuat dosa. Karena saya selalu mengingat sama Allah karena sholat. Jadi setiap kita mau berbuat dosa takut karena merasa Allah memandang kita dalam 24 jam.
Ah, itulah memang betul dibilang sholat itu yang agama yang menyelamatkan kita. Orang Buddha juga nggak sholat, tapi orang Buddha juga lebih banyak yang takut kalau dia berbuat dosa. Apa karena Allah? Nah, jadi kakak takut. Kenapa kakak takut terhadap dosa? Takut mencuri, takut membunuh, takut apa segala macam? Apakah itu karena Allah? Ya iyalah, kita kan mau selamat. Karena dibilang kalau mau selamat. Bagaimana dengan orang Hindu? Orang Hindu juga takut melakukan itu. Apa karena orang Hindu ini juga bertuhankan Allah? Iya, dia mempertuhankan Tuhan. Nanti belum tentu ya. Maka semua agama mengajarkan kebaikan, nggak ada agama mengajarkan keburukan. Semua agama mengajarkan kebaikan. Kakak masih ada Qurannya di situ? Masih? Coba buka An-Anfal ayat 12. Maaf ya, ini kalau kakak keberatan nggak apa-apa, tapi ini kita sama-sama share ya kak ya. Ya boleh. Saya orangnya yang selagi saling menghargain, nggak ada masalah. Apa tadi, surat apa? An-Anfal ayat 12. An-Anfal Ayat 12. Aduh, semoga nggak nge-lag ya. Aduh, internetku nggak jelas ayat banget. 12. Surat An-Anfal. Anfal ya, ayat 12, saya baca ya. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu. Maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka penggalah kepala mereka dan pancunglah tiap ujung jari mereka. Kira-kira itu agama mengajarkan kebaikan. Jadi kalau dalam ayat ini ya, saya mau menjelaskan gini. Kalau kita hal-hal yang seperti ini kan di zaman jahiliyah ya, zaman-zaman bukan sekarang. Kalau kita mengikuti perintah yang seperti ini di zaman sekarang, ya udah pastilah kita ke polisi. Zaman dulu kan nggak ada polisi, makanya ya yang seperti ini banyak kan kayak nabi-nabi kan dulu, kayak Nabi Muhammad berperang kan melawan orang kafir, berpahala, dapat pahala. Tapi kalau yang perintah seperti ini kita jalankan di yang sekarang ini, ya kita bahayalah. Itu kan terjadi pergantian zaman, kita nggak bisa dong semua yang di Alkitab. Kamu pun saya sering dengar ya. Di zaman Yesus, nggak usah jauh-jauh ya. Ini jaraknya 700 tahun. Di zaman Yesus saja, yang lebih tua daripada Islam di abad 7. Di zaman Yesus aja nggak ngajarin itu kak. Murid-muridnya itu nggak pernah diajarin sama orang kafir ya. Tapi ada di Alkitab ada, saya pernah ada, tapi saya nggak tahu apa ya Agatha ya. Saya pernah. Kalau kakak, ini saya yang paling tahu Alkitab ya. Saya tahu Alkitab. Di zamannya Yesus, murid-muridnya Yesus itu tidak pernah diajarkan Yesus itu seperti itu. Makan disuruh apa? Mengasihi, berdoalah bagi musuhmu. Itu murid-muridnya Yesus yang malahan dianiaya. Kalau memang Isa sejalan dengan Allah, sejalan dengan Muhammad, kenapa di abad yang udah kesini itu lebih parah? Coba buka lagi atau bahaya 29. At-Taubah ayat 29. Ayat 29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. Gimana itu?
Ini yang Sama orang, kenapa Jadi sama gini, orang ini loh. Islam diperangi? Makanya kamu tahu nggak yang terjadi bom Bali itu? Itu kan yang Islam yang betul-betul fanatik mengikutin isi kitab ini ya seperti itu akhirnya kan. Bagi dia itu Itu kan dia hukum Allah. Itu kan hukum Allah. iya Harus sebetulnya. dong ditegakkan hukum Allah. Oh, tapi kan di zaman sekarang nggak mungkin kami ngikutin perintah yang seperti ini. Sebetulnya ini Berarti kakak mau bilang hukum Allah ini nggak berlaku? hukum Allah ini berlaku, perintah ini betul. Cuma kan kalau zaman dulu mungkin akan dilakukan, zaman jahiliyah dulu akan dilakukan, tapi di zaman sekarang nggak mungkin dong, Agatha. Jadi gini, apa ya, Agatha, apa ya konsepnya gini. Ya kalau saya lihat dalam ayat seperti ini kan yang bisa dilakukan yang di zaman jahiliyah dulu, zaman para nabi dulu gitu. Kalau untuk sekarang ini ya nggak mungkin dong hal seperti ini dilakukan. Sebenarnya ini betul yang dibilang Denny, memang betul karena apa ya, Allah tuh mengajarkan hanya untuk orang-orang beriman kan gitu, yang percaya dengan dia kan gitu kan. Tadi kakak baca itu adalah orang-orang yang diberikan kitab kan, orang-orang yang punya Alkitab kan, ya kan. Kalaulah pengikut Isa ini sama dengan pengikutnya Muhammad, sama-sama beriman kepada Allah, kenapa Allah harus mendera pengikutnya Isa, pengikutnya Ahlul Kitab, padahal sama Allahnya katanya. Karena gini loh, kita dengar dulu. Jadi dulu tuh kan gini loh, semua itu kan memang perintah dari Allah dari zamannya Adam sampai Isa. Nah setelah Isa kan Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad itu kan dikasih tugas dia untuk seluruh manusia. Tugas Muhammad ini untuk menyebarkan Islam ini ke seluruh manusia agar percaya bahwasannya ya inilah agama Allah yang benar gitu. Tapi karena di zaman jahiliyah dulu nggak semuanya dapat mengikuti ajaran Muhammad, ya seperti sekarang ini adalah agama yang di luar dari Islam gitu loh. Sebenarnya kan ini kan disiarkan untuk seluruh manusia. Tugas Muhammad ini kan sebarkan yang aku ajarkan ini untuk seluruh umatmu kan gitu loh. Untuk seluruh manusia. Ya, dari sini kita tahu Allahnya Isa atau Yesus itu berbeda dengan Allahnya Muhammad. Sampai situ aja selesai. Karena beda hukumnya, beda. Itu kalau di kamunya, kalau di kami tidak. Kalau di kami sebetulnya sama. Allahnya Isa dengan Allah Muhammad itu sama. Hanya saja kitab yang kalian pakai kan Nabi Isa kan Injil kan pada saat itu keluarkan. Nah sebelum Al-Quran kan Isa tidak mau menulis Injil. Isa tidak punya Injil. Maksudnya gini, di zaman Nabi Isa itu kan kitab Injil. Nah ini kakak yang nggak tahu. Di zamannya Yesus, yang Yesus pakai itu kitab Tauratnya Musa, bukan Injil. Injil itu adalah dirinya. Ini yang saya bilang, kakak tidak tahu apa-apa tentang iman kami, tentang kurban, tentang sunat, tentang baptisan, nggak tahu tentang nubuatan, tentang Mesias, nggak ada taunya. Makanya saya bilang, Tuhannya kakak dengan Tuhan saya beda. Itu yang pasti. Saya bertanya, saya pernah lihat di YouTube itu ya. Kenapa ini saya nggak tahu nih. Saya mau pengen tahu jawaban dari kamu nih. Kenapa orang Yahudi membenci orang Kristen sampai diludahkan apabila ketemu sama orang? Itu orang Yahudi yang sekarang itu sama dengan Islam, bahkan lebih muda dari Islam. Mereka baru ada di abad 10. Yahudi yang sebenarnya, sebentar saya jelasin. Yahudi yang sebenarnya itu adalah murid-muridnya Yesus. Yang percaya kepada Yesus itu semua percaya kepada Yesus. Yang Yahudi kakak lihat sekarang ini, itu bukan Yahudi asli, itu orang bule. Karena orang timur, orang Yerusalem itu rata-rata kulitnya coklat semua. Dan mereka itu semuanya beriman kepada Yesus, kecuali Farisi. Nah, makanya kak, orang Yahudi yang sekarang ini, itu bule-bule kan? Ya. Nah, orang Yahudi yang sekarang ini, bahkan dia tidak tahu. Bahkan mereka itu menyontek kitab kami, kitab Septuaginta, kitab Perjanjian Lama. Tapi tunggu, Agatha, tapi saya lihat di ininya Pak salib loh. Dia pasang salib loh di sininya. Kan, yang salib itu pasti bukan orang Yahudi. Orang Kristen namanya. Mau Yahudi, mau Indonesia, mau Malaysia, kalau sudah percaya kepada Kristus pasti disebutnya Kristen, bukan orang Yahudi. Karena gini, jadi gini yang saya dengar ya, Yahudi tahu informasi ya. Saya kasih informasi. Orang Israel yang sekarang ini,
Itu adalah orang-orang pendatang. Agama-agama pendatang. Agama baru abad 10. Bahkan kitab mereka nyontek dari orang Kristen. Tahu? Lebih tua bahkan Islam dibandingkan Yahudi yang sekarang. Makanya mereka itu lagi sotoy. Makanya kan yang perang itu antara Islam sama orang Yahudi. Orang Kristen mah nggak ada, damai. Karena apa? Tuhan Yesus tidak mengajari kami untuk perang-perang. Orang Yahudi sana, itu adalah agama baru, ciptaan baru, rabbinik. Orang-orang Yahudi prosolit. Nah, kamu bilang nggak mengajarkan perang-perang. Lah terus kenapa terjadi persalipan itu sampai disiksa Yesus kalian itu loh? Bagaimana kalau kamu bilang tidak ada mengajarkan yang ini, tapi sampai terjadi persalipan itu gimana ceritanya sampai sangat apa? Yang saya dengarkan sampai sadis kan Yesus dulu disalib. Melek mulu, ih. Halo. Halo Kak, ulang lagi Kak, aku nge-freeze lagi tadi. Tadi kan kamu bilang kami tidak pernah diajarkan masalah perang-perang, menyakitin, bla 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 yang kamu bilang tadi kan. Nah yang saya tanya kalau seperti yang kamu bilang tadi, kenapa dulu ada penista perzoliman seperti penyalipan Yesus? Itu orang Romawi, yang melakukannya orang Romawi. Orang Yahudi itu nggak punya hukuman salib. Kan Israel itu dijajah sama Romawi Kak. Nggak tahu ya? Allah juga nggak tahu ini Kak. Di agama kami ya, yang disalib itu bukan Nabi Isa. Kalau di agama kami penjelasan dia apa itu Nabi Isa itu waktu mau disalib itu dia diangkat sama Allah ke atas. Itu hanya ini lagi fitnah yang aneh ya. Yang menyerupai Nabi Isa gitu. Jadi bukan Nabi Isa yang disalib. Oke. Kakak percaya bahwa Isa itu tidak disalib? Percaya saya percaya dengan Al-Qur'an. Saya percaya dengan isi Al-Qur'an. Siapa orang di abad 1 yang menyaksikan bahwa itu penyerupaan? Ada nggak orang-orang? Kalau masalah itu ya kamu tanya ke saya pasti saya nggak tahu lah. Makanya saya bilang kita itu percaya itu dengan akal juga. Bukan cuman percaya ini tadi yang saya bilang tadi. Agatha yang saya dengar. Terus ini ada 2 miliar. Agatha yang saya dengar, kalian ini kan Paulus sih kan yang menceritakan bagaimana kisah Isa itu disalibkan. Itu kan dari Paulus kan. Jadi bukan kakak lagi-lagi fitnah Rasul Paulus loh. Itu saya dengar. Iya, karena kakak itu mendengarnya dari setan yang memfitnah. Nah, kakak kan nggak pernah dengar langsung dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang muridnya Yesus yang bersama-sama dengan dia. Paulus ini bahkan murid terakhir. Nah, ini yang pertama saya bilang, kemarin tuh ada ustadz juga sama saya debat. Saya bilang, tolong kalau kalian tidak punya data, jangan memfitnah Rasul Paulus. Juma udah cukup memfitnah dan itu udah kena sanksi itu. Hati-hati. Allah, sebentar kak. Muhammad pernah nggak memfitnah Paulus? Muhammad aja nggak pernah nyeritain tentang Paulus. Gimana? Quran ini pernah nggak nulis tentang Paulus? Allah aja nggak pernah memfitnah Paulus. Kalian umatnya lebih mengerikan dari setan. Allah aja nggak pernah memfitnah Paulus yang mendirikan agama Kristen. Muhammad juga enggak. Ini kan mengerikan kak. Hati-hati. Di dalam Quran dikatakan apa? Fitnah lebih kejam daripada membunuh. Allahmu tidak pernah menarasikan ada yang namanya agama Kristen disebarkan Paulus. Muhammad juga tidak. Nah ini kan mengerikan. Narasi-narasi jelek dari setan. Kenapa kalian sebarluaskan? Ini harusnya menjadi introspeksi bagi kalian semua umat Islam. Stop memfitnah agama kami. Kalian cari di dalam Quran. Ada nggak nama Paulus? Allahmu bahkan nggak pernah ngomong-ngomong bahwa Kristen itu agama buatan Paulus kok. Ya toh? Kan nggak elok lah. Kalian itu terus menyebarkan fitnah, mendengarkan fitnah. Ini nggak bagus loh untuk orang Islam. Ini harus menjadi pukulan telak bagi kalian. Untuk apa? Hati-hati dalam memfitnah orang lain. Ataukah ini yang diajarkan agama kakak? Apakah Allah mengajarkan kalian untuk memfitnah Rasul saya? Bukan masalah fitnah, tapi kan maaf ya, yang saya dengar kayak saya pernah dengar Zuma ini kan dia kan dari dalil, bukan mulut dia mengikuti. Dalilnya pun salah. Dalilnya pun saya bisa buktikan.
Dalil yang dia bawa pun salah. Dia tambahkan ayat saya. Saya bisa tunjukkan, nggak ada kata Paulus di situ. Untuk pertama sekali murid-murid itu disebut Kristen, bukan dikatakan murid-murid Paulus. Ini lagi-lagi Juma itu tinggal nunggu aja ditampar sama Tuhan Yesus mulutnya. Fitnahnya itu saya nggak tahu dosanya itu kayak gimana. Disebarkan kepada banyak orang, ribuan orang untuk menjadi pemfitnah. Kalian, makanya saya bilang, kalian Jadi gini, mengerti kayak iman tunggu, kalian. kayak kamu bilang kan, itu Zuma tinggal nunggu ditampar oleh Tuhan Yesus. Ini maaf ya, begitu juga di orang Islam yang mengatakan kamu tinggal nunggu azab seperti itu, pasti nunggu azab dari Allah. Itu pasti orang Islam itu mengatakan seperti itu, ngerti nggak sih? Ya nggak Ngerti nggak? apa-apa. Apa? Gini loh, karena gini, di mata kalian Zuma itu memfitnah. Nah, di mata kami orang Islam, bila kamu mengatakan bla 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 Allah tuh bla 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 Muhammad bla, itu sama aja kamu memfitnah juga di mata kami, sama gitu loh. Oke, Jadi nggak apa-apa. Anggapan itu anggaplah itu benar. Yang menjadi kasihannya itu adalah kalian ini korban dari si Juma ini loh. loh, Saya sama kalian. dulu. Kami bukan korban Zuma, kami Islam bukan karena Zuma loh. Bukan karena Zuma kami Islam kok korban Kakak Zuma. gini kak, oke. Kalau kakak orang Islam, Allah tidak pernah menfitnah Paulus. Muhammad tidak pernah memfitnah Paulus. Kenapa kakak sebagai orang Islam malah memfitnah Kristen agama buatan Paulus? Ajaran siapa ini? Makanya karena kakak mengikuti Juma, bukan mengikuti Muhammad dan Allah. Kalau kakak menjadi orang Islam yang baik, kakak ikuti itu. Allah nggak pernah menarasikan, ya, nggak pernah menarasikan Paulus. Itu satu. Kakak sekarang tinggal pilih, kakak mau jadi Islam pengikut Allah atau pengikut Juma. Kalau Ya, pengikut kakak Allah. memfitnah, bentar. Kalau kakak memfitnah lagi, ya, untuk teman-teman Islam juga yang di sini yang terus-terusan memfitnah iman Kristen, ya, saya di sini berdiri untuk menjelaskan seterang-terangnya iman saya. Saya tidak pernah menista agama siapapun di sini. Meskipun mereka terus-terusan memfitnah saya. Saya bikin konten ini, Kak, untuk meluruskan iman saya yang terus-terusan dibikin Rifa, Nora, Juma, Nandar. Ini dibikin jadi apa? Jadi penghasil uang bagi mereka menjual agama. Agama siapa yang dijual? Agama kami. Dengan mengeluarkan fitnah-fitnah itu, sehingga kalian semuanya terus-terusan memfitnah kami dan membenci kami. Tapi orang Kristen, apa yang orang Kristen lakukan? Apakah kami memfitnah kalian? Tidak. Kami hanya menyatakan kebenaran. Ketika kami membacakan hadis, kalian seolah-olah terjolimi. Padahal itu adalah dalil yang tertulis. Teman-teman kamu kayak si Rifa mengatakan Tuhan saya kelamin. Ini di mana dalilnya? Ini lebih dari hujatan menurut saya. Tapi itu pun saya tidak pernah mau melaporkan orang-orang yang jenisnya seperti itu. Saya hanya tinggal menunggu. Tuhan itu menginsafkan orang-orang yang memfitnah Rasul saya. Yang memfitnah Tuhannya orang Kristen. Kalau mau jadi Islam, jadilah pengikut Nabi kalian dan pengikut Allah. Jangan jadi pengikut Rifa, jangan menjadi pengikut Juma yang narasi itu. Iya, jadi kalau saya saya pribadi, maaf ya suruh hujan tuh lagi. Saya pribadi kalau masalah agama saya nggak pernah menjelek-jelekan, karena teman saya pun banyak yang Nasrani, banyak yang Kristen. Saya berteman, sahabat saya sendiri pun Kristen. Kami saling menghargai. Saya nggak pernah menjelek-jelekan agama yang bukan yang non Islam. Intinya keyakinan gitu. Makanya saya juga Islam kok, Kak. Tenang aja, keluarga saya juga Islam. Gimana? Keluarga saya juga Islam kok, tenang aja, Kak. Iya, makanya saya bilang, kayak kamu bilang, kalau orang lain kayak seperti Zuma menjelek-jelekan atau memfitnah itu ya urusan mereka lah. Kalau saya pribadi, saya nggak pernah memfitnah atau menjelek-jelekan agama yang bukan Islam. Itu keyakinan. Kemarin itu, Kak, tahu nggak, Kak? Kemarin itu satu ustadz itu juga udah nangis. Iya ya, Gata ya. Ternyata saya selama ini memfitnah Rasul Paulus ya, dia bahkan sampai nangis di room saya. Makanya saya bilang, kalian jangan gampang terhasut oleh fitnahan orang gitu. Allah udah menarasikan itu. Muhammad pun nggak pernah menarasikan itu. Nah ini yang baru-baru ini, yang mau cari uang, cari pamor dengan menebarkan kebencian, meraup keuntungan ini.
kalian hati-hati jangan ikuti. Ya, nanti kalian udah dapat dosanya. Kalian menyebarkan lagi lebih double. Kalau yang menyebarkan yang sana yang di atas itu, udah biar aja itu. Urusan Tuhan udah nunggu aja insaf itu. Nah mungkin mumpung Kak Kaisong ini pun tidak bermata gelap seperti si Juma dan pengikutnya, ya kakak itu istighfar. Mari lakukan yang baik, bukan mendengar fitnah dan Iya, karena gini loh kan seperti saya bilang tadi loh Agatha, saya hanya mengikutkan yang inti-inti yang penting-penting di Al-Quran. Apa itu? Ya tujuannya menjauhi hal-hal yang buruk ya. Menghina orang kan atau berkata-kata kasar itu kan perbuatan buruk. Makanya saya nggak pernah melakukan hal itu. Saya hanya perintah Allah, sholat, puasa, berbuat kebaikan. Udah itu saja. Coba kakak lihat ya, kakak secara terang ya ngelihat ya. Coba live-nya si Rifa, live-nya si Juma, live-nya si Nandar pernah nggak membicarakan tentang Allah, ngajarin yang baik-baik? Yang dibahas itu apa? Kitab kami. Memang iya sih, memang Mereka iya. selalu membahas Saya kitab kalau kami. nonton, memang betul. Saya lihat mereka tuh isinya hanya apa? Ya memang betul yang kamu bilang. Gitu, makanya saya bilang, saya mau juga Kak Kaisong ini menjadi orang yang baik. Lakukanlah perintah agamamu, jangan ngikutin Ya, agama itu kan apa ya? Kita harus saling menghargai, itu ya, menghargai. Dia percaya dengan agama dia, ya sudah. Yang penting kita nggak saling memburukkan, nggak saling menyakitkan, saling menghargai aja. Saya jujur ya, saya Coba kakak lihat si Rifa itu, pernah nggak dia ngebahas kitabnya? Si Nandar itu, si Nora itu, setiap hari menghina iman saya. Kan lucu kan? Tapi saya pun nggak pernah mau melaporkan, saya nggak ngurusin mereka gitu. Saya hanya berdoa supaya apa? Supaya mereka itu bertobat, jangan ngikuti iblis gitu loh. Ya, kalau kita menjadi pemfitnah, kita ngikuti iblis, bukan lagi ngikuti Allah, betul nggak Kak? benar. Gitu, makanya biarkan iman saya dengan iman saya gitu. Aku aja buka room ini selalu itu loh. Yang kuutamakan itu Alkitab loh. Kalau orang yang mau ini aja, makanya saya ini buka sedikit-sedikit ini. Walau saya tahu gitu. Benar. Gitu. Makanya teman-teman Islam ya 4.000 orang di sini ya. Kalian itu kalau nggak dapat faedah sedikit pun dari ilmu Islam yang ditebarkan si Juma, keluar. Jangan didengarkan. Banyak kok ustadz-ustadz lain yang baik kok. Banyak ustadz-ustadz yang nggak kayak gitu kok. Gitu. Jadi pinter-pinter kalian umat Islam ya. Jangan mengikuti yang lagi happening aja. Tengok dong kebaikannya. Lihat dong perilakunya. Itu saran saya. Makanya Kak Kaisong ini orangnya baik. Makanya saya cuman ya mengingatkan lah Kak. Sayang kakak ini orangnya baik tapi terhasut gitu. Bukan terhasut Agatha, bukan terhasut. Saya Islam bukan karena Juma. Saya tegaskan kamu. Maksud saya gini Kak, kakak biar Islamnya itu pun jadi Islam yang kafah, jangan ngikut-ngikut orang. Sekarang ini trennya ngikut-ngikut Kak, nggak kenal, nggak tahu. Ayo serbu gitu. Kan kasihan orang-orang yang nggak tahu ini. Ya, ini memang upaya-upaya iblis itu untuk memecah belah kita gitu loh. Kita tuh tidak lagi menjunjung tinggi apa? Persaudaraan antar umat beragama gitu. Tuh kalau kalian menghina saya, kalian kan menuhankan manusia kayak kakak tadi juga bilang. Kalian mengimani itu kan cuma sekedar nabi, cuma sekedar manusia karena kakak nggak kenal udah saya bilang. Ya, kalau di kami ya pandangan kami terhadap kalian seperti itu karena di mata kami kalian yang kalian tuhankan itu ya manusia di pandangan kami gitu karena itu tadi ya, bisa aja juga kan orang Kristen kan juga menarasikan yang sama dengan kalian kan. Oh kalian maaf ya kalian itu menyembahnya kiblat arah batu. Nah bisa aja tapi kan kami nggak mau sampai ke situ. Iya benar tapi saya nggak mau ambil pusing ya itu urusan kalian lah tentang masalah agama kalian. Agama agama itu kalau saya seperti itu sih nggak mau terlalu pusing sampai apa ya adu ngotot maki-makian. Kadang-kadang saya nonton kayak saya sering ngikutin nonton punya kamu live ini kadang-kadang saya lucu tau nggak sih kalau dapat orang yang masuk yang Islam tapi saling kayak maki-makian gitu jadi timbul kayak jadi lucu jadinya saya ketawa jadi lihatnya. Iya jadi makanya saya bilang kan saya juga sebenarnya nggak mau ya ngebahas iman kalian itu karena dapatnya yang ngeyel gitu loh Kak. Yang Islam itu yang suka kali memantik permusuhan gitu loh. Kita mau jawab gimana pun tentang iman kita salah mulu gitu. Ya terus mau kayak gimana? Makanya akhirnya
mirroring lah, apalah segala macam. Nah kan makanya saya bilang Kak, teman Islam, kalian bacalah Quran kalian dengan baik. Itu sebenarnya lebih baik bagi kalian daripada ngurusin agama kami gitu. Bacalah Quran kalian itu, dalami benar-benar gitu, pahami, kenalilah Allah kalian itu. Kalian itu selalu bilang, loh kalian menuhankan kopi 3 in 1, kalian menuhankan manusia, kalian menuhankan A, B, C, D. Tuhan kalian digantung ini. Kami kalau mau pun kami bisa membalasnya, tapi lagi ngerem aja nih. Kadang kita kan terpancing ya Kak ya. Nggak menutup kemungkinan. Saya juga kadang kepancing gitu. Sering emosi juga. Gara-gara apa? Ya itu modelannya gitu. Coba kayak ini kan enak gitu kan. Nerimo gitu loh. Nah percaya terserah, nggak sudah gitu kan. Ya memang seperti itu diajarkan, karena Islam itu pun nggak diterima imannya apabila dia terpaksa masuk Islam. Itu nggak diterima karena harus Islam itu memang berserah diri. Jadi kalau dipaksa dia masuk Islam, terpaksa hatinya nggak akan diterima Allah keimanannya gitu. Ya itu, tapi thank you ya Kak ini orangnya baik. Oke, saya pamit maaf ya. Kalau saya ada salah-salah kata ya Kak ya. Oke, sama-sama. Saya juga mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati. Oke. Sehat selalu ya Kak ya. Tuhan memberkati. Sama-sama. Oke, bye-bye. Baik ya temen kita yang satu ini ya. Enak gitu kan, daripada nih kayak si ini nih yang nafsu banget nih si Power Ranger. Baik teman-teman TBJ, kita telah menyaksikan video yang sangat menarik. Untuk teman-teman yang memiliki pendapat ataupun pertanyaan, silahkan masukkan di kolom komentar. Firman Allah adalah kebenaran yang Allah nyatakan kepada umat manusia. Dan karena Allah adalah kebenaran, maka kita dapat mengenal kebenaran yang sejati itu melalui firman-Nya. Oleh sebab itu, untuk setiap kita para pendengar setia TBJ, mari saya mengajak kita semua untuk jangan jemu-jemu belajar kebenaran, membaca firman Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman TBJ yang senantiasa mendukung channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.